Lu kan jago SEO. Gimana sih cara kerja SEO? Keywordnya di-optimize, dimasukin konten, terus gimana jelasinnya ya? Halo teman-teman, selamat datang di Startup Marketing Vlog. Vlog ini dipersembahkan bagi teman-teman penggiat startup, khususnya bagi teman-teman yang ingin saling belajar mengenai dunia digital marketing untuk startup. Dan di episode pertama ini, saya ingin mempersembahkan video ini kepada teman-teman para pelaku SEO, Search Engine Optimization seperti saya, yang suka bingung bagaimana cara menjelaskan tentang SEO kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi vlog ini juga buat teman-teman founder yang ingin belajar lebih jauh tentang SEO, juga bagi direktur marketing yang ingin belajar tentang digital marketing. Biasanya, apa itu SEO? SEO sudah saya share apa itu bedanya dengan SEM di video sebelumnya, bisa dilihat di sini. Dan sekarang saya ingin bercerita tentang gimana menjelaskan cara kerja SEO yang gampang. Teman-teman tahu bahwa SEO itu sering dikira black magic, antah berantah. Jadi pokoknya kasih website ke orang SEO, tiba-tiba magic, blek, 3 bulan kemudian udah ranking 1. Tapi apa begitu caranya gitu? Tapi bagaimana caranya? Kadang-kadang orang SEO susah menjelaskan dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang lebih awam. Jadi di video ini saya mau share bagaimana cara menjelaskan SEO yang gampang kepada orang-orang awam. Ini cerita yang selalu saya share kepada teman-teman kolega saya di kantor saya sekarang di Traveloka. Jadi untuk menjelaskan SEO, untuk menjelaskan cara kerja SEO, saya menggunakan analogi resepsionis kantor. Jadi di kantor itu biasanya ada resepsionis dan ada tamu yang datang ke kantor dan bertemu dengan resepsionis. Permisi mbak, saya mau bertemu dengan mas siapa gitu kan. Nah, katakanlah tamu-tamu ini ingin mencari orang yang paling ganteng di Traveloka, di kantor. Mbak, saya mau ketemu dengan orang paling ganteng di Traveloka. Terus mbak resepsionisnya bilang, oh mau ketemu dengan Pak Ilman ya. Nah, si tamu tadi itu adalah user yang sedang bertanya kepada search engine si resepsionis, dan saya mau jawaban dari si mbak resepsionis alias si mbak search engine tadi adalah saya dan teman-teman kantor adalah website yang bersaing untuk memperebutkan jawaban dari si mbak resepsionis tadi. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa jadi jawaban dari mbak resepsionis tadi? Pengunjung datang mencari yang orang paling ganteng di kantor, dan saya lah menjadi jawabannya. Oke, mungkin teman-teman bakal nebak, bayar aja resepsionisnya. Oh nggak bisa, resepsionisnya tidak bisa disuap ya. Terus mungkin teman-teman bilang, kita kasih tahu langsung dong ke si mbak resepsionisnya, sayangnya mbak resepsionisnya sibuk terima tamu, jadi saya nggak bisa ngomong langsung ke dia cuma bisa ngelihat orang keluar masuk gitu, tapi saya nggak bisa ngomong sama dia. Mungkin teman-teman bisa bilang, oke, Ilman coba iklanin dirinya dong biar resepsionisnya tahu kalau Ilman tuh paling ganteng. Nah, itu semua bisa aja. Cuma kalau misalkan saya nggak ganteng beneran, apa resepsionisnya sudi menyebut nama saya? Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah saya harus membuat diri saya ganteng, beneran ganteng. Saya harus mandi, pakai baju yang bagus, sisiran. Dan analogi di SEO adalah kita harus membuat diri kita paling ganteng itu dengan melakukan on-page optimization. Kontennya harus bagus sesuai dengan yang dicari oleh user. Technicalnya harus bagus, harus cepat, user friendly, mobile friendly, segala macam. Itu sisi on page. Buat diri saya paling ganteng sehingga saya layak disebut oleh si mbak resepsionis di search engine tadi. Nah, oke, saya udah paling ganteng, tapi ada satu orang lain, teman saya, yang juga mau merebut tahta, mau jadi jawaban orang paling ganteng adalah si teman saya ini. Nah, jadi ada 2 orang yang gantengnya sama. Sekarang gimana cara saya menang untuk memperebutkan jawaban tadi? Nah, sekarang rekomendasi dari orang lain itu sangat berperan. Jadi kalau
saya mendapat rekomendasi dari orang lain. Jadi ada orang lain bilang ke resepsionis, Mbak resepsionis, Hilman tuh ganteng loh. Saya mendapat rekomendasi, saya mendapat vote dari orang lain tersebut. Dan rekomendasi dari orang penting, dari CEO, dibanding dengan rekomendasi dari office boy itu berbeda nilainya, bukan? Nah, dalam SEO, rekomendasi itu adalah yang disebut link. Kalau saya mendapat link dari website lain, itu artinya website lain memberikan rekomendasi ke saya, dan search engine melihat website lain memberi link ke saya, search engine melihat bahwa website lain memberi rekomendasi ke website saya. Kalau saya punya blog, tulisan blog, dan saya mengeling ke tulisan kamu, itu saya memberikan signal kepada pembaca blog saya, baca dong blog kamu, baca dong blog dia ini nih. Nah, artinya saya merekomendasikan si dia, dan search engine melihat itu sebagai rekomendasi. Itu hal kedua yang dilakukan di SEO, off-page optimization, mendapatkan link dari website lain yang bagus. Nah, saya udah ganteng, saya udah dapat rekomendasi dari CEO, orang-orang penting di kantor, tapi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan nggak ada resepsionis manggil saya sama sekali. Kok nggak ada yang manggil saya sih? Ternyata nggak ada tamu datang ke kantor mencari orang yang ganteng. Adanya tamu yang mencari orang yang single. Saya udah nggak single lagi, jadi saya sudah salah dari awal. Saya salah menargetkan, saya salah memperkirakan apa yang orang lain mau. Jadi saya melakukan hal yang sia-sia. Nah, jadi seharusnya sebelum melakukan off-page dan on-page tadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari apa yang dicari oleh user di internet. Dan itulah yang dinamakan dengan research. Jadi, menjelaskan SEO dengan cara yang menjelaskan SEO untuk orang awam itu adalah dengan kita satu, mencari apa yang user mau. Kedua, membuat diri kita paling ganteng sedunia, yaitu on-page optimization. Dan ketiga, mendapatkan rekomendasi dari orang-orang lain. Oke, sekian Startup Marketing Vlog yang pertama. Tolong komen jika ada pertanyaan atau jika mau ada apa yang dibahas di selanjutnya. Kalau ada komentar, feedback, tolong taruh di komentar karena saya masih newbie sekali di dunia vlog. Dan subscribe dan share. Terima kasih teman-teman.